Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati pertama tentu Ustaz kita, Ustaz Sosofat, kemudian juga ada Ustazah Bani, kemudian hadir bersama kita alhamdulillah orang tua kita, semoga sehat selalu ya Pak. Beliau ini selalu semangat. Kemudian Ibu serta seluruh kita mengikuti kegiatan kita baik secara langsung offline ataupun secara online. Kemudian kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya berkat rahmat dan karunia Allah lah kita bisa hadir dalam majlis kita ini. Karena kemurahan Rahman dan Rahimnya, sehingga ada kemudahan yang dilimpahkan kepada kita, rezeki yang dicurahkan, serta ketenangan dan kenyamanan yang dilimpahkan juga kepada kita. Alhamdulillah kita bisa kembali melakukan aktivitas kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kita ini baik secara langsung ataupun tidak, sebagaimana biasa kita ada kegiatan tadabbur Al-Quran dalam bentuk tafsir ayat-ayat yang kita sudah sampai pada pertemuan kita 2 minggu lalu, yaitu sampai pada ayat yang ke-22 dari surat Ghafir. Sekarang kita akan melanjutkan ayat yang ke-23. Tentu kita berupaya untuk dapat menghafal, menyelesaikan ayat ini. Itu tidak ada tujuannya semoga hati kita semakin kokoh dan kuat kepada Allah, jauh dari keraguan, kebimbangan atas kehadirannya, keberadaannya, dan semoga hati kita ini selalu istiqamah, teguh dan kokoh untuk tetap berpegang di jalannya. Pada kajian-kajian kita sebelumnya kita sudah mencoba mendalami, mengkaji dan memahami maksud dari ayat-ayat surat Ghafir. Kita sudah sampai kepada ayat 22. Dari ayat-ayat itu jelas sekali kita sudah menemukan pemberitaan Al-Quran. Salah satu pemberitaan itu adalah bahwa suatu saat dan satu masa kita akan dihadapkan kepada satu hari di mana di hari itu kita saling melepaskan diri satu sama lain. Hari di mana kita hanya mengikuti apa yang menjadi bekas dari pekerjaan kita sepanjang hidup di dunia. Sekarang kita melanjutkan pada ayat yang ke-23. Secara umum, kalau kita lihat daripada ayat 23 ini dan beberapa ayat seterusnya, itu menjelaskan tentang perjuangan Nabi Allah, perjuangan Rasulullah, di mana pada ayat-ayat ini kita temukan pemberitaan tentang betapa berat dan susahnya perjuangan yang dilakukan oleh
Nabi Musa dalam menyelamatkan kaumnya. Ya, betapa beratnya tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu tidak hanya berdakwah, mengajak kepada kaum-kaum yang musyrik, tapi Nabi Musa itu juga dihadapkan kepada sebuah tekanan yang luar biasa, intimidasi bahasa orang sekarang, dan penguasa yang sangat tajam, penguasa yang sangat luar biasa, yang memperbudak manusia, perempuan dan perbudak, yang membunuh anak laki-laki, ya, dan macam-macam lagi. Nah, itu yang dihadapi oleh Nabi Musa. Nah, kita akan melihat nanti pemberitaan itu dari ayat-ayat. Jadi satu hal ketika kita melakukan tadabbur Al-Quran, Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan persoalan-persoalan hukum atau persoalan-persoalan berkaitan dengan keyakinan, tapi Al-Quran itu juga mengemukakan sejarah peristiwa yang terjadi pada masa-masa lalu itu. Ya, dan juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Dan peristiwa-peristiwa terjadi yang disampaikan oleh Al-Quran itu jadi yang aktibannya adalah supaya menjadi pengajaran bagi kita yang datang belakangan, dan supaya kita mengerti bahwa umat-umat terdahulu sebelum kita itu betapa beratnya mereka juga berjuang dalam rangka memelihara, menyatakan keimanannya kepada Allah. Nah, kita datang belakangan hendaknya mengambil iktibar, ya, betapa beratnya makhluk terdahulu itu di antara mereka, para nabi-nabi Rasulullah yang terdahulu itu berjuang mati-matian untuk menegakkan kalimat tauhid itu. Karena Bapak Ibu, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang banyak itu satu saja, tauhid, la ilaha illallah. Maka mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garis lurusnya ke bawah sama saja, berisikan ketauhidan kepada Allah. Setiap nabi itu sama-sama mengajarkan la ilaha illallah. Dan di antara para nabi dan rasul itu ada di antara mereka yang dijuluki ulul azmi. Ulul azmi, kita kan tahu bagaimana ulul azmi itu artinya apa? Yang di antara para nabi Rasulullah yang begitu berat perjuangannya, tinggi cita-citanya, ya, untuk kaum dan umatnya. Di antaranya nabi siapa itu? Ada Nabi Muhammad, ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud. Ini namanya ulul azmi, nabi yang masuk dalam kategori betapa berat tantangan. Semua nabi dan rasul itu menghadapi tantangan berat, macam-macam ujian cobaan. Tapi di antara yang banyak itu, yang 25 itu ada yang lebih berat lagi, ya. Maka Nabi Musa, kisah Nabi Musa dalam Al-Quran termasuk kisah yang banyak. Nabi Musa, sebutan Nabi Musa dalam Al-Quran termasuk yang banyak disebut kisah-kisah perjuangan sangat luar biasa, ya. Artinya menunjukkan bahwa Nabi Musa itu luar biasa sekali, ya, perjuangannya. Tidak hanya berdakwah, tapi harus membawa umat itu dan kaum itu keluar dari jajahan, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hijrah. Jadi hijrah itu Nabi Musa itu hijrah, membawa kaumnya dari tekanan dari Bani Israel itu ditekan oleh Fir'aun. Jadi teraniaya sekali Bani Israel itu di bawah hijrah dari Mesir ke Palestina. Pemberitaan itu untuk menguatkan hati kaum mukminin bahwa ternyata perjuangan dalam berdakwah itu sudah ada juga pada umat terdahulu.
Maka para sahabat seolah-olah sudah diberitakan bahwa ketika Nabi mau hijrah keluar dari Makkah menuju Madinah itu, seperti itu pula keadaan umat terdahulu. Seperti Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israil dari tekanan Fir'aun menuju Mesir. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, karena itu juga supaya hati kita kuat. Oh, hari ini kita bisa begini dalam agama, ya akan memiliki kebebasan. Ternyata dari kisah-kisah terdahulu itu digambarkan betapa berat mereka untuk mempertahankan sebuah kalimat tauhid menghadapi berbagai tantangan. Nah, pagi ini akan kita bahas adalah surah Ghafir, pemberitaan Al-Quran tentang apa yang dihadapi oleh Nabi Musa dalam dakwahnya. Marilah Bapak Ibu kita membaca sejenak, kita ambil ibadah mentilawah Al-Quran mulai ayat 23 ya, nanti kita selesaikan sampai yang berapa misalnya. Kita mengakhir saja Bapak Ibu ya, untuk kembali memfreshkan bacaan dan pikiran kita. Kita baca pelan-pelan aja ya. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال
يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق الله العظيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب صدق الله العظيم. Adik-adik dan bapak-bapak dan semua kita yang sempat mengikuti secara online ataupun offline. Baik, kita telah mulai dari ayat yang ke-23 ya. Dan ayat ini sudah kita bacakan tadi dan sekarang kita coba terjemahkan. Dan sungguh kami telah mengutus Musa. Kami itu kemana kabarnya? Kami itu maksudnya Allah. Jadi Allah itu kami menunjukkan banyak, itu menunjukkan kemahabesarannya. Ya, kami itu jelas seputar untuk menunjukkan betapa maha besarnya Allah. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Jadi Allah sudah mengutus Musa, maksudnya Nabi Musa alaihissalam, artinya beliau sudah diangkat oleh Allah kedudukannya dari manusia biasa menjadi seorang Rasul. Dan ketika sudah diangkat menjadi Rasul itu, maka Allah katakan Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, membawa ayat-ayat kami dan keterangannya nyata. Kata-kata ayat kami itu salah. Maksudnya bahwa ayat kami itu salah. Ajaran Allah itu namanya ayat kami yang berisikan tentang ketauhidan kepada Allah, menyuruh beriman kepada Allah, ya, meyakini tentang itu, dan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran itu namanya bayyinah. Jadi Nabi Musa itu membawa, ya, perintah dari Allah, membawa ayat-ayat kami itu keterangan-keterangan yang berkaitan dengan ajaran. Jadi Nabi Musa itu membawa ajaran, salah satu ajaran yang kita sebutkan tadi,
membawa ajaran ketauhidan kepada Allah. La ilaha illallah Musa Rasul Allah. Jadi Nabi Musa itu mengajarkan sama seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah, dan kan tidak Allah selain, tidak ilah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Musa juga mengajarkan itu kepada kaum itu. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Itu bayinah namanya, diajarkan, dijelaskan itu. Ya. Dan keterangan yang nyata, keterangan nyata itu tafsir katakan mukjizat. Jadi setiap nabi dan rasul itu di samping membawa risalahnya, tapi juga membawa dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Mukjizat itu tujuannya adalah untuk menguatkan dan mengokohkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Makanya kalau kita membaca kehidupan para nabi dan rasul itu, kita akan menemukan di situ mukjizat para nabi dan rasul itu. Mukjizat itu artinya apa? Mukjizat itu khariqul ada. Itulah mukjizat. Jadi mukjizat itu khariqul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan yang biasa. Bukan sihir. Kalau sihir itu adalah mainan tipuan yang dilakukan oleh syaitan. Kalau sesuatu sihir itu bisa dipelajari, maka banyak tukang sihir kan. Karena sihir itu adalah perbuatan yang dikomandoi oleh syaitan. Kalau tunduk kepadanya, dia akan memberikan jalan untuk itu. Maka banyak sihir. Maka sihir itu bisa dipelajari orang. Maka banyak tukang sihir. Karena pemandunya ada apa itu, jin yang jahat dan syaitan. Tapi mukjizat tidak. Mukjizat itu sesuatu khariqul ada, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan yang lazim, tapi itu anugerah langsung dari Allah, bukan sebuah usaha. Jadi mukjizat itu tidak sama dengan sihir itu. Sihir itu tipuan-tipuan kejahatan yang disandarkan kepada iblis, jin yang jahat. Tapi mukjizat tidak. Dan pada ayat ini katakan ya wasultanin mubin, ya, dan keterangan nyata, artinya para nabi dan Rasulullah itu mereka dibekali dengan mukjizat. Ya, maka kita lihat dalam Nabi Muhammad SAW apa mukjizat yang paling tinggi? Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu mukjizat tertinggi, tidak ada yang bisa menandinginya? Saking tingginya mukjizat itu semakin digali, semakin ditemukan. Seperti menggali mata air, semakin digali, semakin keluar airnya, bukan semakin kering. Maka oleh dikatakan Al-Quran solid di zaman menggunakan Al-Quran itu solid. Solid itu disuluh benar yang menjelaskan setiap tempat dan zaman. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk zamannya Nabi Muhammad SAW dan sahabat, tapi sepanjang zaman, solid di zaman maka dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, maka Al-Quran itu akan selalu bisa. Nah, pada ayat ini kita dijelaskan tentang bahwa Nabi Musa itu ya, kepadanya diberikan ayat-ayat itu keterangan-keterangan, risalah, ajaran-ajaran, dan juga keterangan yang nyata bersamanya adalah mukjizat. Apa di antara mukjizat Nabi Musa itu? Nah, mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu tergantung kondisi umat yang dihadapinya. Di zaman Nabi Musa itu masyarakat itu suka bersihir-sihir. Sihir itu dikaitkan dengan sahar. Sahar itu artinya petanggal. Maka waktunya menjelang subuh namanya sahur. Tadi ya juga. Maka tukang sihir itu menyihir orang itu ketika orang tertidur. Menjelang sahur dulu itu. Nah, itu cerita-ceritanya begitu. Jadi siang-siang begini ibu-ibu tidak akan disihir. Orang terbangun tidak akan disihir. Nanti bertanggal buat malam.
kemana Nabi Musa diutus oleh Allah. Waqad arsalna semua kami, ya kami utus, telah mengutus Musa itu kemana? Ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna. Dia tinggal nama itu. Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk apa namanya? Memerangi kejahatan, untuk menyadarkan kepada siapa itu? Pertama ila Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun. Kebanyakan kita mengenal baik bahasanya Nabi Musa itu memang diutus untuk menaklukkan Fir'aun saja ya. Soalnya musuh besar daripada Nabi Musa itu Fir'aun saja. Ternyata ada 3 nama loh. Pertama ya Fir'aun itu sendiri, yang itu adalah ayah angkatnya kan. Yang kedua namanya Haman. Haman ini terulang kalau tidak salah dalam Al-Quran itu 6 kali diulang nama Haman itu. Siapa itu Haman? Haman ya. Haman itu orang kepercayaan Fir'aun. Jadi saking percayaan Fir'aun sama Haman ini, segala sesuatu akan dikomunikasikan Fir'aun dengan Haman. Haman Pak, kali dijelaskan dalam Al-Quran. Maka kebijakan-kebijakan Fir'aun itu bisa kita katakan itu adalah buah pikiran dari Haman. Dan Fir'aun sangat percaya kepada Haman itu. Dan kita temukan apa yang disuruh oleh Fir'aun kepada Haman itu. Ya. Jadi itu Haman itu kejamnya luar biasa. Dia memasukkan pikiran-pikiran jahat kepada Fir'aun. Ada Fir'aun sangat percaya. Itu kalau ini 11-12 orang ini. Itu yang kedua yang dihadapi oleh Nabi Musa.